Selamat berjumpa kembali di Live in Fullness to Eternity. Senang saya Merlin Sutomo dapat menemani Anda dalam beberapa menit ke depan dalam program yang mendiskusikan informasi seputar kesehatan dan juga pola hidup sehat bagi kita semua. Dan topik menarik yang akan kita bahas bersama pada saat ini yaitu untung rugi telur bagi kesehatan. Telur merupakan salah satu bahan makanan yang tak terpisahkan dari meja makan kita. Beberapa menyebutnya sebagai superfood karena mengandung begitu banyak nutrisi di dalamnya. Namun, apakah benar telur dapat memberikan keuntungan besar bagi kesehatan kita ataukah ada resiko tertentu yang menunggu di ambang pintu? Tetaplah bersama kami karena bersama Bapak Daryl Togas yang saat ini sudah bersama kami di studio. Bersama-sama kita akan kupas sehat tidaknya telur ini. Tentunya untuk pilihan terbaik bagi kesehatan Anda dan saya. Bapak Daryl menamatkan diri sebagai sarjana keperawatan dari Universitas Kelabat pada tahun 2010 silam. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan dan meraih Master of Science in Nursing di Adventist University of the Philippines pada tahun 2017. Sempat menggali pengalaman sebagai lecturer dan aktivis vegan content creator, bahkan pernah menjadi production staff Hope Channel Indonesia. Sekarang ini beliau fokuskan waktu dan tenaganya sebagai medical missionary dan vegan aktivis. Dan tanpa berlama-lama lagi kita menyapa narasumber kita di studio, Bapak Daryl Togas. Halo Pak Daryl. Halo Merlin. Apa kabarnya? Puji Tuhan. Puji Luar Tuhan. biasa. Ini terlihat sangat fit ya. Luar biasa. Oke, ini akrabnya dipanggil Bapak Deto. Bisa saya panggil Bapak Deto? Betul, Deto itu kan sebenarnya shortcut ya, Daryl Togas. Jadi nggak apa-apa panggil Deto aja. Nama kerennya bisa ya. Betul, nama panggung istilahnya ya. Oke, siap. Baik, kita akan panggil dari sekarang Bapak Deto. Boleh. Bapak Deto yang nyaman aja, terserah. Bapak Deto kita akan segera membahas diskusi talk show kita pada saat ini, tetapi sebelumnya kita akan membukanya dengan doa. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Okay. Sahabat Live sekalian, mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kekal dalam kerajaan surga, Bapa baik yang selalu menjadi berkat, pembawa berkat dan perlindungan dalam kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami datang kepadamu, kami rindu untuk belajar lebih banyak nasihat sehubungan dengan kesehatan bagi tubuh kami. Khususnya pada saat ini kami akan membahas untung ruginya telur dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa khusus untuk narasumber kami, yaitu Bapak Daryl Togas yang sudah bersama-sama dengan kami. Kiranya ya Tuhan, Tuhan dapat gunakan dia, dapat berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu, dan tentunya menjadi berkat bagi kita semua pendengar sahabat Live sekalian. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh program kami ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Baik Bapak Daryl, kita akan jeda sebentar. Dan sahabat Live jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan yang satu ini. Tetap bersama kami di Live in Fullness to Eternity. Kembali lagi dengan kami di Live in Fullness to Eternity. Dan kita langsung saja ke narasumber kita, Bapak Daryl Togas, sehubungan dengan topik kita, untung rugi telur bagi kesehatan. Baik Bapak Daryl, ini kenapa sih sebenarnya dengan telur ini? Kenapa pilih topik telur dalam pembahasan kita pada saat ini? Ya, telur ini menarik ya, karena yang saya lihat, saya observasi, telur ini merupakan salah satu, boleh dikatakan sumber protein yang paling banyak dikonsumsi oleh warga, oleh orang-orang tertentu juga, karena yaitu karena dia paling murah, lebih murah kalau dibandingkan dengan ayam, ikan atau yang lain. Jadi sangat banyak orang mengkonsumsinya. Tapi kita kan nggak tahu ya apa yang ada di dalamnya, kenapa kita mengkonsumsi akan telur dan sebagainya. Nah, ini yang menjadi curiosity. Aku juga pengen sharing nih tentang telur ini. Gitu. Oke, itu alasannya. Betul. Nah, Bapak Deto ini sendiri mengkonsumsi telur atau tidak ini? Oke, kalau pertanyaan ini ditanyakan kepada saya sekitar 9 tahun yang lalu, saya katakan iya, saya konsumsi telur. Tapi sejak saat itu, sekitar 9 tahun lalu, 8-9 tahun lalu, saya tidak mengkonsumsi telur lagi gitu. Sebagai makanan pokok dalam kehidupan saya.
Oke, baik. Kalau begitu tentunya ada alasannya ya Pak Deto. Bisakah saya minta 5 alasan Iya, kenapa Bapak Deto berhenti betul. konsumsi Sebenarnya ada telur? beberapa alasan ya, tapi setidaknya ada 5 alasan yang kenapa sih saya memilih untuk tidak mengkonsumsi Iya. telur ya. Jadi kalau yang pertama, ternyata yang saya dapati telur itu bukanlah sumber protein yang terbaik. Itu. Baru yang kedua, di dalam telur itu ternyata ada mengandung kolesterol. Kita tahu sendiri ya apa dampaknya juga. Dan yang ketiga, ya karena ada kolesterol dan juga ada kayak bakteri juga dan sebagainya. Menurut saya itu tidak sangat merugikan untuk kesehatan kita, tidak baik untuk kesehatan. Baru yang keempat itu karena yang saya dapati, saya pelajari ternyata industri dalam telur ini, mohon maaf, ternyata itu industri yang kejam. Iya, berdasarkan etika. Jadi yang saya lihat industri dalam telur ini kok kejam ya, itu yang saya lihat. Baru yang keempat, yang kelima, karena menurut saya telur ini memang diciptakan bukan untuk dimakan gitu. Oke. Iya. Ada purpose yang lain itu yang Tuhan ciptakan telur ini gitu. Bukan tujuan utamanya untuk dimakan. Itu sih setidaknya 5 hal ini yang membuat saya berpikir untuk I don't have to eat eggs anymore gitu. Gak perlu lagi makan telur. Baik, nah mari kita bahas ya nih satu persatu alasan ya Iya, dari Bapak Deto ini untuk memutuskan tidak lagi mengkonsumsi telur. Pertama Bapak Deto sebutkan sehubungan dengan telur bukan merupakan sumber protein yang terbaik. Tapi pada dasarnya setahu saya banyak orang mengatakan bahwa ya telur ini justru tinggi juga proteinnya. Makanya sering diberikan kepada anak-anak yang mungkin susah makan sayur seperti itu Bapak Deto. Bagaimana tanggapannya? Oke, jadi kita bicara tentang protein ya. Karena alasan orang mengkonsumsi telur, alasan saya juga mengkonsumsi telur pada awalnya itu karena protein kan. Nah, tapi apakah protein di telur ini merupakan protein terbaik? Nah, itu kan pertanyaannya. Protein kan ini salah satu sumber makronutrien ya, boleh kita katakan nutrisi yang besar. Lemak, protein, karbohidrat. Jadi kita harus asupan nutrisi harian harus mendapatkan protein dalam tubuh kita, dikonsumsi untuk tubuh kita. Nah, kalau kita tahu ya, protein itu bisa kita dapat dari 2 jenis ya, dari nabati maupun hewani ya. gitu. Dua-dua ada plus minusnya mungkin ya, kita lihat. Kalau memang kita cuma mengambil protein, menurut saya protein dari hewani termasuk telur ya, produk turunan dari ayam, menurut saya itu kurang terbaik, kurang baik. Karena kenapa? Contoh ya, kalau dari kandungan proteinnya tersendiri, oke. Ini saya ada data dari Fact Secret ya, ini mengenai kandungan gizi protein ya, dari telur dan juga produk nabati. Produk nabati yang saya ambil ini contoh ada kacang merah dan kacang kedelai. Oke, nah protein di telur itu per 100 gram. Kalau kita lihat per 100 gram itu dia hanya 12,58 gram di telur ya per 100 gram. Sedangkan kalau di kacang merah 100 gram kacang merah itu ada 22,53 gram kandungan protein. Jauh lebih banyak dong ya. Iya. Baru yang lebih banyak lagi itu di kacang kedelai. Nah, kacang kedelai kalau kita lihat 100 gram dia itu 35. Sekitar 35,22 gram akan kandungan proteinnya. Jadi menurut saya dari kadarnya aja telur ini bukanlah pilihan, menurut saya pilihan protein yang terbaik. Karena dari kadarnya per 100 gram aja dari kacang merah, kacang kedelai biasa dijadikan tahu atau tempe kan. Iya. Nah, itu kandungan proteinnya
sangat tinggi, bahkan melebihi dari telur. Ya, baru kan yang selanjutnya kalau telur dapat ada proteinnya dari mana? Kalau menurut Mehmet sendiri menurut Merlin sendiri dari mana? Dari makan makanan yang ayam makan tentunya Iya, ya. betul. Ya, jadi protein kan yang ada di dalam telur itu ada karena apa yang dimakan oleh ayam kan? Iya. Nah, apa yang dimakan oleh ayam sebenarnya? Yang dimakan oleh ayam tumbuh-tumbuhan juga kan ya. Beras ya kan, kita kan kasih makan ayam beras, ayam makan beras, makan jagung, biji-bijian yang lainnya. Jadi sebenarnya di tumbuhan, menurut saya di tumbuhan itu protein yang bagus ya, terlebih kacang-kacangan dibandingkan dengan telur. Jadi memang di telur itu ada protein, tapi menurut saya protein di telur itu bukan yang terbaik. Kenapa kita harus kayaknya memfilterisasi makanan kita itu? Harusnya kita ambil dari tumbuhan. Ini kita harus lewat ayam dulu, ayam harus telur dulu, dapat telur, baru kita olah, baru makan untuk ambil proteinnya. Kalau saya langsung potong aja, langsung tumbuhan aja gitu. Kayak gitu. Seperti itu. Nah, alasan kedua, saya ingat Bapak Deto sebutkan sehubungan dengan alasan kenapa tidak konsumsi telur lagi karena mengandung kolesterol tinggi. Nah, bisa tidak kita banding-bandingkan dengan sumber nabati lainnya? Contohnya santan kelapa, itu juga kolesterolnya bisa tinggi nih. Bagaimana tanggapannya? Nah, menarik ini. Oke, kita lihat ya. Kolesterol. Oke, jadi di telur itu mengandung kolesterol. Nah, sebelum kita masuk di situ, tahu nggak kenapa telur itu mengandung kolesterol? Karena organ yang memproduksi kolesterol itu adalah organ hati, ya kan? Di setiap hewan, di setiap animals itu mengandung kolesterol. Manusia juga memiliki kolesterol, mengandung kolesterol. Karena manusia ini memiliki hati, ya kan? Organ hati ya. Iya. Organ hati adalah organ yang membuat kolesterol. Apa yang salah ketika kolesterol ini kelebihan dalam tubuh kita? Nah, kolesterol apabila kelebihan itu kita tahu ya, mungkin sudah pernah dibahas di live ini atau di segmen di acara ini tentang kolesterol. Berdampak sangat buruk ya bagi kesehatan jantung dan sebagainya. Kolesterol hanya ada di produk hewani. Apalagi kolesterol jahat ya ini. Sedangkan di produk tumbuhan itu tidak memiliki kolesterol. Iya, karena tumbuhan itu tidak memiliki hati. Ya kan? Tidak ada hati di dalam tumbuhan, makanya tidak menghasilkan kolesterol. Ini coba kalau lihat di data, saya bisa compare ya. Kalau di telur itu per 100 gram itu sekitar 550 kolesterol. Nanti kita lihat datanya. Nah, sedangkan di tumbuhan, coba kita lihat ya, di kacang-kacangan itu tidak ada kolesterol. Ini kalau kita lihat di data ya, tidak ada kolesterol sama sekali. Di durian sekalipun. Nah, durian kadang orang bilang, jangan makan durian karena mengandung kolesterol. Sebenarnya tidak ada. Dan memang tidak ada kolesterol di durian, karena durian kan tumbuhan. Apalagi termasuk santan. Apakah santan memiliki kolesterol? Nah, kita bisa lihat nih di data di Fat Secret ya, di dalam komponen gizi dari santan. Di santan pun itu tidak ada kolesterol, no kolesterol. Karena di santan itu tidak memiliki hati, organ hati. Seperti itu. Nah, pertanyaannya, apakah manusia memerlukan kolesterol dari luar? Manusia itu tidak memerlukan
kolesterol sama sekali dari luar. Karena kenapa? Karena Tuhan telah menciptakan hati memproduksikan kolesterol dalam tubuh kita sendiri gitu. Jadi kita tidak perlu lagi tambahan kolesterol dari luar tubuh manusia. Karena sudah ada kolesterol di dalam tubuh manusia. Kenapa orang bisa serangan jantung? Kenapa orang bisa sakit yang lain-lain, stroke? Karena kelebihan, salah satu faktornya, karena ya kelebihan kolesterol. Menandakan mereka memasukkan ada produk atau sesuatu yang dari luar masuk ke dalam tubuh. Sehingga sudah ada kolesterol dalam tubuh, ditambahkan lagi kolesterol dari luar, makanya jadi lebih tinggi. Nah, coba kita lihat jumlah kolesterol, kita bandingkan ya. Kolesterol di hewani. Jadi di tumbuhan itu no kolesterol sama sekali. Tumbuhan apapun itu tidak ada, termasuk santan ya, sama durian. Jadi aman kita semua makan durian, tapi sekali lagi tidak boleh berlebihan. Sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Coba kita lihat ya, ini di ikan saja. Di ikan itu kolesterolnya sekitar 50-an. 50 sampai 70 gram akan kolesterolnya. Nah, sedangkan di udang atau di seafood sekitar 125. Di telur, berdasarkan ini data dari Kementerian Kesehatan, sekitar 550-an, sekitar 500 lebih kolesterol yang ada di dalam telur. Jadi sangat tinggi sekali ya sebenarnya kandungan kolesterol dalam telur yang kita makan, dan kita tidak memerlukannya. Jadi menurut saya kenapa saya harus mengkonsumsi telur gitu, untuk mendapatkan protein, tapi harus ada kolesterolnya juga gitu kita dapatkan. Baik Bapak Deto, tadi Bapak Deto sempat sebutkan bahwa mengkonsumsi telur ini dapat meningkatkan kolesterol dan bisa menyebabkan serangan jantung tadi ya. Betul. Nah, atas dasar apa Bapak Deto menyatakan pernyataan ini? Apa hubungan antara kolesterol di telur ini jadinya untuk meningkatkan risiko serangan jantung? Oke, nah ini menarik ya. Dari telur itu orang bisa kena serangan jantung. Karena kenapa? Karena tadi sebenarnya ya. Karena kolesterol. Ini ada beberapa penelitian berdasarkan research yang dipublish di Circulation ya. Publish online tahun 2022 menyebutkan bahwa makan telur meningkatkan resiko kematian akibat penyakit jantung. Jadi menurut penelitian yang dipublish, para peneliti membandingkan akan konsumsi telur dan kolesterol serta kadar kolesterol darah dengan kematian akibat penyakit kardiovaskular disease pada lebih dari 27.000 responden. Jadi mereka bandingkan akan mengkonsumsi telur dan juga kadar kolesterol. Jadi konsumsi telur yang tinggi dan kolesterol juga ternyata tinggi gitu. Dan dengan demikian resiko kematian juga akibat dari penyakit jantung itu lebih tinggi. Nah, research juga di tahun sebelumnya, di tahun 2021 oleh Kwang Pewu dan Friends yang dipublish di PLOS Medical 2021 menemukan bahwa sama juga kolesterol dari konsumsi telur dapat meningkatkan resiko kematian akibat penyakit jantung. Nah, bahkan bukan hanya penyakit jantung, tapi lebih juga kepada kanker, diabetes, dan beberapa penyakit yang lain. Jadi itu karena kandungan kolesterol. Ini telah ada data menunjukkan bahwa sebenarnya tidak berdampak yang sangat buruk untuk kesehatan. Belum juga dengan bakteri yang ada. Kalau ini kan berdasarkan kolesterol, ada bakteri seperti salmonella dan sebagainya yang berada dalam kandungan telur. Sehingga menurut saya telur itu tidak sehat secara utuh ya untuk kita konsumsi. Karena berdasarkan penelitian itu meningkatkan resiko dari kematian dari serangan jantung itu, kematian penyakit jantung.
Oke, jadi itu ada studinya ya, Ya, yang betul. membuktikan. Baik, untuk alasan yang keempat sehubungan dengan alasan karena ada kekejaman industri telur seperti itu disebut tadi, bisa dijelaskan seperti apa maksudnya kekejaman Oke. industri telur ini? Nah, kalau dari Merlin sendiri pernah lihat bagaimana yang terjadi di industri telur? Belum ya? Belum pernah lihat Oke. secara langsung, ya. Nah, jadi setidaknya gambarnya karena kita ya sudah tiba-tiba sudah ada aja ya telur di Iya. tempat makan, bahkan sudah jadi. Nah, jadi kalau dari industri peternakan itu biasanya mereka sudah mengambil kan telur yang sudah dibuahi. Oke, sudah ada telur, baru telur itu diinkubasi dan akhirnya dia menetas. Iya. Oke, ini proses menjadi ayam petelurnya, bukan telur Iya. yang udah jadi ya. Jadi ketika ayam menetas, itu kan kita nggak bisa bedakan kelaminnya. Maksudnya kita nggak bisa tentukan kelaminnya kan, nggak bisa tentukan yang akan menetas itu jantan atau betina, ya kan? Nah, jadi ketika mereka menetas menjadi ayam Iya. untuk dipersiapkan menjadi ayam petelur, anak-anak ayam ini mereka pisahkan yang jantan sama yang betina. Oke. Karena yang menjadi ayam petelur kan hanya ayam betina. Nah, ayam jantan mereka kemanakan? Tahu nggak mereka kemanakan ayam jantan? Tidak tahu. Ayam jantan itu tidak berguna di industri telur. Oke. Jadi mereka langsung membunuhnya. Biasanya ada beberapa cara mereka masuk di gas chamber namanya, dari mereka kumpulkan yang ayam-ayam jantan, mereka langsung masukkan di tempat yang gas beracun, ditutup, langsung mati. Atau ada yang langsung ditutup sehingga tidak ada udara sehingga mereka mati. Ada yang langsung digiling, digrill gitu. Dibuang dan bahkan dijadikan hal yang lain. Jadi dari situ saja kan sudah menurut saya itu sesuatu kekejaman gitu. Karena kita harus membunuh ayam ini yang sebenarnya tidak bersalah. Dia diciptakan karena untuk dibunuh gitu istilahnya kan. Nah, setelah ayam laki-laki sudah mati dibunuh, maka mereka akan memelihara ayam betina ini. Iya. Mereka memelihara, kebanyakan dalam industri telur kan ayam-ayam ini, kalau pernah lihat kurungan ayam, sangat berdesakan, sempit, tidak ada ruang gitu gerak, rentan terkena penyakit juga. Makanya mereka juga harus menyuntikkan akan vaksin pada ayam tersebut, suntik antibiotik dan sebagainya. Akhirnya mereka bahkan dipaksa untuk menghasilkan telur gitu, yang di luar dari normal mereka. Ibaratnya mereka dipaksa untuk melahirkan gitu kan, di luar dari normalnya ayam tersebut gitu. Kalau contoh setahun mungkin 5 kali, ini dilipat gandakan kayak 10 kali gitu. Jadi memang proses yang dipercepat karena kebutuhan kan. Nah, jadi sudah terkurung dan seperti itu, dan itu proses dilakukan berulang-ulang sampai akhirnya mereka sudah tidak bisa lagi untuk menghasilkan telur, dan akhirnya mereka dikirim lagi ke tempat pemotongan hewan untuk dijadikan bahan makanan, daging gitu. Jadi menurut saya ini adalah salah satu industri yang kejam ya. Kenapa kita harus kayak create sistem ini yang sebenarnya kita itu bisa ambil dari sumber yang lain tanpa ada kekejaman gitu. Oke, jadi dari sudut pandang seperti itu ya Bapak Betul. Deto. Baik, alasan yang kelima ini juga bikin saya penasaran. Hubungan dengan karena katanya memang diciptakan Tuhan bukan untuk makanan. Apa alasannya? Mungkin ada penjelasan lebih lanjut hubungan dengan ini. Oke, menurut saya ya, telur ini bahkan termasuk hewan itu tidak diciptakan Tuhan khusus sebagai makanan gitu. Nah, karena tidak diciptakan khusus sebagai makanan, menurut saya itu tidak available gitu terhadap tubuh kita juga, karena
Saya yakin dan percaya Tuhan itu mendesain tubuh kita udah sesuai gitu. Kayak mobil ini diciptakan khusus, dia menggunakan bahan bakar tertentu gitu. Kalau kita isi bahan bakar yang lain, ya mungkin bisa jalan juga tapi tidak efisien gitu. Tapi ada yang memang khusus bahan bakar tertentu. Nah, sama dengan tubuh kita. Iya. Nah, telur menurut saya itu adalah bukan semestinya menjadi makanan kita. Kecuali mungkin Tuhan izinkan seperti telur dan hewan itu Tuhan izinkan untuk kita konsumsi dalam konteks tertentu, dalam konteks darurat, survival, dalam konteks bertahan hidup, atau dalam konteks memang sudah tidak ada pilihan makanan yang lain lagi gitu. Baru kita diizinkan untuk mengambil hewan atau mengambil produknya, tapi hewan yang halal ya, atau hewan yang bersih gitu. Termasuk ayam ataupun telur. Tapi dalam keseharian kita kan, kalau saya tidak pernah menghadapi dalam tanda kutip konteks survival gitu, untuk bertahan hidup di satu tempat di mana yang sudah tidak ada tumbuhan lagi yang bisa dimakan gitu, hanya ada telur dan hanya ada ayam dan telurnya. Saya tidak pernah menghadapi situasi seperti itu. Justru setiap hari kita ke pasar ada aja bahan kacang-kacangan, sayuran, buah-buahan dan sebagainya. Di Kejadian 1 ayat 29 ya, saya kutip dari Alkitab, itulah makanan yang diciptakan, itulah makanan yang memang khusus diciptakan Tuhan bagi manusia, yaitu biji-bijian ya kan, biji-bijian dan buah-buahan memang diciptakan khusus untuk kita. Dan yang lain lagi, telur ini memang bukan makanan sih sebenarnya, karena contoh ya, jadi kan ini alasan kenapa saya tidak mengkonsumsi telur saat ini. Saya mengambil prinsip yang pertama, saya tidak akan makan sesuatu yang ada ee-nya gitu. Iya kan, telur itu pasti kan ada kotorannya. Baru saya tidak akan makan sesuatu yang keluar dari pembuangan atau lubang pembuangan kotoran. Contoh kalau ini kan ayam, telur ini kan dia keluar dari anatominya, telur ini dia keluarkan dari satu lubang pembuangan kotoran dari ayam tersebut. Jadi kalau manusia kan untuk buang air besar atau buang air kecil itu kita berbeda kan, saluran pengeluarannya kan. Nah, kalau ayam itu saluran pembuangan kotorannya, makanan, sama saluran pembuangan airnya, sama telur itu keluar dari satu lubang yang sama. Dan I don't want it. Saya nggak mau sih untuk memilih untuk mengonsumsi telur karena ya secara pemikiran aja sih. Nah, saya punya challenge nih. Contoh, ada challenge. Saya mau kasih ke Merlin aja ataupun pada pemirsa. Ini challenge, egg challenge namanya. Telur ya. Biasanya kan kita kalau mengkonsumsi telur itu ada di cangkangnya itu kan pasti ada kotorannya atau ee-nya. Atau pup lah, bahasa itunya. Ini realitanya kan. Nah, contoh ya, Merlin mau bikin telur dadar misalnya. Mau bikin telur dadar. Ambil dari kulkas kan, seperti biasa. Nah, challenge-nya seperti ini. Merlin ambil dari kulkas, tapi sebelum dimasak, nah Merlin coba pagi-pagi taruh di kloset. Nah, ketika taruh di kloset, mohon maaf ya, nah di saat yang sama biasa kan pagi kita buang air kan, buang air besar ataupun air kecil. Nah, coba Merlin melakukan rutinitas tersebut, buang air besar atau kecil di kloset, tapi ada telurnya. Bawa telurnya ya? Iya, tetap di dalamnya. Setelah itu jangan dulu langsung di flash atau jangan dulu langsung disiram. Mohon maaf, ambil sendiri telur, harusnya kan
Ya, ambil sendiri telur ayam yang ada kotoran, mohon maaf ya, ada kotoran Merlin sendiri atau kotoran kita sendiri, baru dicuci bersih-bersih. Oke. Nah, telurnya itu dicuci bersih-bersih. Setelah dicuci bersih, mau pakai sabun, pakai apa, mau laundry juga boleh ya. Udah dicuci bersih-bersih, baru siap untuk dimasak. Nah, kalau Merlin sendiri kira-kira mau nggak untuk memasak telur tersebut? Kalau ikut alurnya ya itu lumayan ekstrim ya pemikirannya, jadinya takut sepertinya ini untuk dipakai ya telurnya ini. Oke. Kita mungkin ya takut atau mungkin kayak merasa jijik ya. Iya. Padahal kalau dari ilustrasi atau challenge tersebut, itu kan kotoran kita sendiri ya. Iya kan, yang menempel. Kenapa kita nggak mau makan itu? Karena kita merasa jijik, itu ada kotoran kita yang sudah bercampur meskipun telah dicuci ya. Nah, tapi kita nggak merasa jijik ketika kita melihat itu sama juga sebenarnya. Ada kotoran tapi bukan kotoran kita bahkan. Itu kotoran dari makhluk yang lain. Nah, yang menempel, yang keluar dari lubang pembuangan kotoran dari makhluk tersebut. Tapi kita merasa tidak jijik gitu. Nah, harusnya ini menjadi pertanyaan kepada kita. Harusnya ini menjadi apa ya? Menjadi trigger kita. Iya ya, kenapa kalau ada kotoran kita sendiri aja, kita udah cuci, kita nggak mau makan gitu. Tapi ada kotoran makhluk lain, kita kok bisa kita makan gitu ya, tanpa ada rasa jijik sama sekali gitu. Oke. Ya itu sih menurut aku, karena kalau kita sadari, telur itu sebenarnya harusnya bukan menjadi makanan kita gitu. Oke. Baik, jadi panjang lebar jawaban-jawaban yang sudah dijelaskan ini menunjukkan sebenarnya pilihannya adalah pilihan lebih baik ya sebenarnya. Betul. Dari telur ya, sebenarnya masih ada alternatif lainnya seperti Betul. itu. Nah, sehubungan dengan diet itu sendiri, kalau misalkan telur bukan merupakan diet yang paling sehat yang bisa direkomendasikan, apa saja alternatif nabati lainnya yang mungkin Bapak Deto bisa rekomendasikan untuk sahabat live sekalian agar bisa dikonsumsi? Oke, jadi menarik ya tentang telur ini. Sebelum saya jawab, ada sebuah kutipan atau tulisan dari penulis yang menulis juga banyak tentang artikel kesehatan ya, menulis kesehatan, namanya Ellen G. White, dari buku Membina Keluarga Sehat. Nah, bahwa dia katakan sebenarnya kita itu bisa hidup dan terpenuhi akan gizi kita itu hanya dari biji-bijian, buah-buahan, sayuran, kacang-kacangan semuanya. Jadi semua nutrisi yang kita butuhkan dari hewan sebenarnya itu bisa kita dapatkan di tumbuhan. Tidak ada nutrisi yang kita butuhkan dari hewan yang tidak ada di tumbuhan. Semuanya itu ada. Termasuk salah satu ini protein ya kan. Kenapa kita mengkonsumsi telur? Karena ada proteinnya. Ya kan. Nah, baru penulis Ellen G. White ini juga di dalam buku yang berbeda, Testimony for the Church, dia katakan bahwa dalam waktu yang tidak akan lama lagi, dari tahun 1800-an, 1900-an, waktu dia menulis bahwa ke depan nanti itu sudah tidak akan aman lagi sebenarnya kita untuk mengkonsumsi produk hewani termasuk telur ini. Nah, jadi menurut saya sekaranglah waktunya sih sebenarnya. Nah, apa? Menjadi pertanyaan sekarang, apa sebenarnya pengganti yang terbaik untuk kita mengkonsumsi telur? Kembali lagi, kalau saya menjawabnya sangat simpel ya. Kembali lagi, kenapa kita mengkonsumsi telur? Kalau alasan kita mengkonsumsi telur itu karena protein, jadi kita menggantinya dengan makanan protein yang lain. Jadi jangan sampai nanti, menurut Deto itu mengkonsumsi telur itu nggak baik, jadi tidak makan telur dan protein. Salah ya. Jadi kita harus ada proteinnya. Nah, sumber proteinnya tidak harus telur. Iya. Jadi dari sumber yang lain. Dan seperti yang tadi juga sudah saya sampaikan,
pengganti telur yang terbaik adalah dari kacang-kacangan. Karena tujuan kita makan telur kan protein. Jadi protein yang terbaik itu ada di sumber kacang-kacangan. Kacang kedelai, tahu tempe misalnya, itu proteinnya sekitar 35 per gram. Baru kacang merah, kacang hijau, kacang tanah, dan kacang-kacang yang lainnya. Itu merupakan sumber protein yang terbaik sebagai pengganti akan telur gitu. Oke, baik. Terima kasih untuk jawaban-jawabannya ya Pak Deto. Kita akan sambung lagi di sesi berikutnya. Kita akan sudahi dulu sesi kita pada saat ini. Baik, jangan kemana-mana dan Sobat Live kami akan kembali lagi tetap bersama dengan kami di Live Live in Fullness to Eternity. Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di Live Live in Fullness to Eternity. Bersama Bapak Daryl Togas, masih dengan topik untung rugi telur bagi kesehatan. Baik, kita menyambung alternatif ya, bicara alternatif dari telur itu sendiri. Nah, kalau misalkan saya pencinta telur dadar. Nah, kalau telurnya dikeluarkan apakah bisa tetap menikmati telur dadar? Nah itu, sebenarnya yang sulit untuk move on itu bukan karena isinya ya, tapi karena soal rasanya itu. Sama dengan produk hewani sih. Kenapa kita itu sudah tahu ini nggak bagus, tapi kita mau aja kan tetap konsumsi akan produk hewani gitu kan? Karena apa? Karena kita rasa taste yang melekat di dalam tubuh kita itu dengan produk tertentu itu sudah melekat gitu. Dan sebenarnya kebiasaan ini yang agak sulit untuk dilepas. Ada yang namanya transition food. Jadi makanan transisi di mana kelihatan seperti makanan hewani, produk hewani, tapi sebenarnya itu adalah makanan dari tumbuhan. Nah, bagaimana dengan telur? Biasanya ada kalau mau dilihat itu kita sering buat contoh telur ya. Kalau saya sering waktu dulu bikin makanan telur itu telur orak-arik ya, biasa atau enggak scramble egg ya. Nah, biasanya saya itu bikin scramble egg itu sama juga kayak dadar tapi dihancurin kan. Kalau scramble egg kan telur dadar tapi dihancurin. Nah, kalau saya itu bikinnya pakai tahu. Nah, biasanya tahu biar lebih esensinya itu dapat pakai tahu kuning. Tahu biasa yang ada kan di sini ya, di mana-mana mungkin ada ya tahu kuning karena mereka sudah campur dengan kunyit. Tapi kalaupun nggak ada yang tahu kuning, bisa tahu putih. Tahu putih baru kita campur dengan kunyit. Nah, kunyit bubuk ataupun kunyit yang lainnya. Nah, baru tahunya itu kita hancurin. Kita hancurin baru kita tumis dengan bumbu pakai bawang merah, bawang putih, tomat, cabai juga bisa. Baru kita tumis sama seperti kita menumis bikin scramble egg ya. Menunya sama, caranya juga sama, cuman bahannya yang beda. Kita bikin baru kita makan, selesai. Saya pernah bikin makanan ini baru saya kasih ke anak-anak. Mereka pikir bahwa itu memang telur ya. Karena bentuknya emang hampir sama. Tapi kalau kayak contoh bikin telur dadar juga atau bahkan telur mata sapi, itu bisa kita akali. Nah, itu biasanya kita menggunakan tepung jagung. Kalau yang warna kuningnya kita bisa menggunakan tepung jagung warna kuning. Baru kita yang putihnya kita biasa gunakan pakai cornstarch juga. Nah, pakai cornstarch, tepung jagung yang putih gitu. Nah, baru kita pakai campur bisa chia seed atau flaxseed juga sebagai pengganti telur. Jadi alternatif itu kelihatannya sama seperti telur tapi sebenarnya bukan telur asli gitu. Itu yang bisa kita bikin. Nah. Bagaimana dengan jenis-jenis makanan lainnya yang pada dasarnya membutuhkan telur juga seperti itu. Contohnya kue Natal nih ya. Nah, apalagi mungkin kue-kue tradisional musim-musim lainnya. akhir tahun ya. Nah, itu bisa. Sebenarnya kita bisa menggunakan produk tumbuhan. Dan sebenarnya bisa juga kita bikin
ada yang ngetren, ada teman saya itu dia jual kue Natal itu tanpa telur dan tanpa susu bahkan. Oke. Cookies, iya kue kering, tapi tanpa telur dan tanpa susu hewani ya. Nah itu digunakan apa? Nah bisa kita gunakan dengan flaxseed, ada namanya biji rami, biasa biji rami atau enggak chia seed, biji chia. Nah ini dua sumber biji-bijian ini juga ini superfood banget nih. Jadi biasanya kita ambil 1 sendok, ada takarannya, 1 sendok chia seed kita rendam bersama dengan air. Nah nanti dia itu akan keluar kayak jelly-jellynya itu, kayak jadi dia akan kayak putihnya telur gitu. Nah akan apa ibaratnya melemer gitu ya atau apa gitu ya. Nah sama halnya juga dengan flaxseed. Kita rendam, kita blender dulu flaxseednya, baru kita rendam dan kita bisa campur di adonan untuk baking atau untuk adonan kue, roti dan sebagainya bisa gunakan. Ada juga yang menggunakan pisang sebagai pengganti telur, pisang yang masak. Ada juga menggunakan produk-produk yang lain dari tumbuhan itu untuk menggantikan akan telur. Dan ada yang makanan-makanan tertentu yang sebenarnya itu dia nggak pakai telur, sebenarnya fine-fine aja gitu, nggak ada perubahan. Kalau kita saya pernah bikin blind test ya. Jadi makanan dengan produk telur dan makanan dengan produk tanpa telur gitu. Ketika di blind test mereka tidak bisa membedakan yang mana yang tanpa telur gitu. Yang mana yang pakai telur karena tidak terlalu signifikan sebenarnya ketika di soal rasanya. Jadi seperti itu. Oke, jadi sebenarnya kalau ditimbang-timbang ada yang dimiripkan bisa rasanya dapat, Betul. tapi mungkin isi protein atau lainnya itu harus ditambahkan lagi ya dengan jenis lainnya. Betul. Seperti bisa itu. Oke, baik. Itu. Nah, nasihat apa yang akan diberikan dari Bapak Deto untuk sahabat live sekalian sehubungan dengan pertimbangan peralihan nih antara produk telur ini ke alternatif nabati lainnya? Oke, kalau menurut saya ini sebuah pilihan ya. Saya tidak melarang kita untuk jangan makan telur lagi, tapi kita kan telah diberikan knowledge gitu, pengetahuan. Kita bisa cari sendiri kok di internet. Kita bisa cari sendiri berdasarkan sumber buku-buku dan bacaan sebagainya untuk memilih makanan mana yang terbaik gitu. Kalau dari saya sih pada saat ini memutuskan untuk tidak mengkonsumsi lagi telur karena tadi ya 5 alasan yang tadi. Yang pertama itu karena telur itu bukan protein yang terbaik, baru yang kedua telur itu mengandung kolesterol yang tinggi, baru selanjutnya itu tidak baik untuk kesehatan berdasarkan penelitian, baru ternyata ada kekejaman di dalam industri telur itu, baru telur itu bukanlah diciptakan untuk kita makan pada hakikatnya. Nah, untuk pola makan kalau saran saya itu kita ikutilah petunjuk makan yang namanya isi piringku dari pemerintah. Kalau di situ kita lihat, kalau dulunya itu 4 sehat 5 sempurna kan? Iya. Nah, telur sebagai pelengkapnya kalau nggak salah. Tapi kalau di 4 sehat 5 sempurna, di bagian section telur atau di bagian protein yang 2/3 dari setengah yaitu karbohidrat mungkin. Ya protein untuk di bagian protein. Di situ kalau lihat di gambarnya itu ada telur, ada ikan, ada ayam, ada juga kacang-kacangan, ada tahu, tempe dan sebagainya. Jadi kita bisa memilih untuk sumber protein yang kita ambil itu dari mana. Kalau saya memilih untuk mengambil sumber proteinnya dari tumbuhan gitu. Kalau teman-teman atau sahabat live mau memilih ambil dari mana ya itu terserah kita masing-masing. Setidaknya tetap untuk protein itu harus kita konsumsi.
mau sumbernya dari mana, tetap harus ada gitu. Seperti itu. Oke, baik, ini saya penasaran untuk bertanya kepada Pak Deto. Bagaimana jika mereka atau orang-orang tetap tidak mau nih untuk berhenti makan telur? Apa saja nasihat yang mungkin bisa Bapak Deto sampaikan kepada sahabat live sekalian agar tetap sehat, tidak terkena efek samping mungkin kalau kelebihan ya, bagaimana tanggapannya? Wah, oke. Kalau memang sudah nggak mau, ya saya tidak bisa memaksakan juga ya. Iya. Resiko ditanggung masing-masing sih, sebenarnya resiko ditanggung kita masing-masing, tapi berdasarkan saintifik ya, penelitian-penelitian yang ada, contoh tadi dengan mengkonsumsi telur itu ternyata meningkatkan akan resiko kematian dari penyakit jantung. Kalau saran saya, kalau masih bisa kita untuk memilih lebih sehat lagi dalam pilihan-pilihan makanan kita ya, kenapa tidak gitu? Karena contoh ya, mungkin semua makanan atau semua hal bahkan ya itu ada plus minusnya. Tapi kalau kita berbicara tentang kesehatan, sebenarnya patokannya cuma simpel, yaitu segala sesuatu itu apa yang kita makan, kita minum atau yang kita masukkan dalam tubuh kita, patokannya adalah kita harus mengambil yang high benefit dengan low efek gitu, maksudnya low risk gitu. Jadi contoh saya mau makan buah, ini benefitnya apa sih kalau saya makan buah? Kita udah tahu dong. Nah resikonya apa sih? Oh resikonya nggak ada mungkin resiko yang signifikan membahayakan kan? Itu salah satu contoh. Contoh kalau saya makan ikan, benefitnya apa sih? Oh ikan saya dapatkan protein juga. Resikonya apa? Nah resikonya bisa kita lihat ya. Ada kolesterol juga, ada lemak yang tidak sehat dan sebagainya kan. Telur. Nah telur kalau saya mau, ya udahlah saya makan telur, ya nggak apa-apa. Tapi benefitnya apa sih? Dari telur ini kita bisa bandingkan. Resikonya apa? Nah resikonya bisa kita bandingkan sendiri. Jadi masing-masing itu memiliki hak untuk memilih. Terserah kita mau memilih yang mana gitu. Tapi kita harus mengetahui dan bahkan menanggung sendiri akan benefit dan resikonya. Seperti itu. Kalau saya dari segi telur yang saya lihat itu benefitnya sangat sedikit. Tapi resikonya justru sangat banyak yang merugikan buat saya. Seperti itu. Oke, jadi keselamatan pada masing-masing kita ya. Seperti itulah. Baik, kita masuk ke mitos dan fakta ya. Akan saya bacakan mitos fakta yang pertama. Banyak bahan makanan yang terbuat dari telur tidak bisa digantikan dengan alternatif nabati lainnya. Nah, itu mitos. Mitos. Iya, karena semua sekarang kalau mau lihat di Google saja atau lihat di mana saja itu, semua bahan makanan yang ada produk hewani bahkan ya, bukan hanya telur ya, susu semuanya itu bisa kita nikmati tanpa ada hewan gitu. Jadi contoh kayak martabak, wah itu kan mungkin terkenal enak, tapi itu ada telur. Bisa kita bikin martabak itu tanpa telur, bahkan tanpa susu. Seperti itu. Jadi ada banyak cara, bahkan semua makanan itu kita bisa bikin dari produk hewani seperti itu. Oke, dengan kata lain kita harus lebih kreatif saja ya. Nah butuh kreativitas memang. Betul. Baik, terima kasih untuk jawaban-jawaban yang sudah disampaikan kepada sahabat live sekalian. Kita segera tutup diskusi kita, tetapi sebelumnya bisa saya minta sedikit closing statement. Apa saja pesan yang penting untuk diingat bagi sahabat live sekalian? Oke, tadi mungkin sudah panjang lebar ya. Saya katakan tadi ada 5 hal kenapa saya memilih untuk tidak mengkonsumsi telur. 5 hal tadi itu bisa menjadi perenungan buat kita. Nah, satu ayat yang saya ingin share yaitu dalam 1 Korintus 10 ayat 23. Dia katakan seperti ini, segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu itu berguna. Jadi kita kembali lagi kepada diri kita masing-masing, apakah ini berguna buat saya atau enggak itu. Lalu ada ayat juga di Tesalonika katakan, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jadi ya bisa diuji terserah dengan telur ini gitu. Apakah ini baik
atau enggak. Kalau menurut saya untuk saat ini yang saya paham ini tidak baik, dan pilihan itu tetap ada di tangan kita masing-masing, seperti itu. Baik, terima kasih untuk jawaban-jawaban yang sudah disampaikan. Kita akan segera tutup diskusi kita. Bisa saya minta Bapak Deto untuk pimpin kita di dalam doa tutup. Oke, kita satu dalam doa. Ya Tuhan, ajarilah kami untuk dapat memilih makanan mana yang terbaik untuk tubuh kami. Dan kiranya nama Tuhan saja yang dapat ditinggikan dan dimuliakan oleh pilihan-pilihan yang kami pilih dalam hidup ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Pak Deto yang sudah pimpin kita dalam semua jawaban-jawaban. Dan tentunya keputusan kembali lagi kepada sahabat live sekalian ya. Terima kasih untuk informasi yang sudah disampaikan. Kiranya Tuhan memberkati Pak Deto dalam segala tugas dan tanggung jawab beserta keluarga. Sama-sama. Baik. Dan tidak lupa kami mengucapkan terima kasih juga kepada pemirsa di rumah, sahabat live Cornelius Media dan Hope Channel Indonesia yang tentunya sudah dengan setia mengikuti siaran ini hingga pada akhirnya. Dan tentunya jika Anda merasa diberkati dengan program kami, Anda bisa langsung share video ini dari akun Facebook atau YouTube official kami kepada keluarga dan sahabat yang Anda kasihi. Jangan melewati episode live selanjutnya masih di hari dan waktu yang sama, dan tidak lupa juga untuk tetap ikuti program Cornelius Media yang menarik lainnya. Sudah saatnya kami pamit mundur diri. Demikianlah perjumpaan kita di episode kali ini. Akhir kata saya Mertin Sutomo dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan sampai jumpa dan salam sehat.